Selamat berjumpa kembali para jago coding sekalian. Kita akan melanjutkan ya belajar coding untuk JTable. JTable ini suatu komponen GUI yang cukup penting ya. Ya kalian memprogram GUI desktop ya dengan Swing itu dalam penyajian data ya tabelaris ya berbentuk tabel menggunakan JTable ini. Juga ya kalau kalian mempraktekkan ya memprogram JTable ini, kalian akan semakin memahami konsep MVC ya, model view control, dan tentunya juga akan semakin baik dalam pemahaman object oriented ya. Jadi penting sekali kalian banyak berlatih ya coding dengan JTable ini, silahkan ya. Nah kali ini ya kita akan membuat ya aplikasi sederhana di mana data JTable-nya di input ya. Kalau sebelumnya kan JTable-nya datanya statik ya, langsung ketika instansiasi JTable ya, langsung datanya udah ada ditentukan statik di situ. Nah, ini ketika JTable-nya sekarang ditampilkan nanti akan kosong tanpa data. Nanti datanya akan kita input. Dan data-data yang sudah input akan bisa dihapus kembali ya. Nah, kita lihat, kita tampilin seperti apa aplikasinya ya. So, sekarang kita akan tampilkan ya aplikasi sederhana JTable yang sudah ada fungsi-fungsi inputnya ya di form ya, agar kalian bisa mendapatkan wawasan ya bagaimana cara input data ya ke dalam JTable. Oke, projectnya kita running ya, running project. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, tampilannya nih. Jadi kita input nama, nomor HP di sini ya. Terus di sini ada kelas kursus misalnya ya, Java Basic, Java Swing, Database, Networking. Lalu ada pilihan di sini apa sudah bayar atau belum bayar ya. Lalu harus upload foto ya, upload foto. Nanti jika sudah upload foto dan data diisi bisa disimpan ya, klik tombol ini. Yang udah disimpan juga bisa dihapus. Jadi datanya ada nama, foto ya, jenis kelas, nomor HP, dan lunas. Oke, kita misalnya input contoh pertama namanya Andi Winata misalnya ya. Nomor HP ya, misalnya 0821. Nah, ini ya. Misal dia ikut Java Basic udah ya, Java Basic. Lalu dia misalnya sudah bayar ya. Nah, kalau ini klik simpan, di sini dipaksa silahkan upload foto ya. Nah, fotonya GIF, ukurannya saya bikin 60 kali 60 pixel ya. Ini nanti harus diambil nih tempatnya di mana ya si fotonya ya. Sebentar. Foto coding saya agak lupa malah ininya apa, fotonya di mana ya. Oh, ini di Jago Coding ya. Ini projectnya JTable ya. Nah, ini ya ada foto-foto ini. Coba yang pria 1 PNG ya, di klik ya, open. Nah, fotonya muncul di sini ya, seperti ini. Nah, udah diisi semua, kita klik tombol simpan ya. Nah, tombol simpan masuk nih seperti ini ya. Oke, selanjutnya misalnya namanya kita input data baru ya. Wita Sunarti misalnya ya. Oke, 0818 misalnya ya, 654321. Dia misalnya ngambil Java Swing ya, kursusnya dia belum bayar, upload foto ya.
ambil lagi tempat fotonya. Misalnya yang wanita 1 PNG ini ya. Oke, ini fotonya ya. Lalu simpan ya. Kita isi lagi, misalnya namanya Doni Doni Monezar misalnya ya. HP misalnya oke. Dia misalnya juga Java Swing ya, dan juga belum bayar. Upload foto ya. Oke. Misalnya yang pria 2 ya. Oke, seperti ini ya. Lalu simpan ya. Ini scroll barnya mulai kelihatan ya. Sini ya. Oke. Nah, misalnya kita mau hapus nih yang Wita ya. Klik lalu hapus. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk membuat suatu aplikasi seperti ini ya. Ini masuknya masih aplikasi sederhana lah ya. Ya, oke. Untuk membuat JTable dengan ada beberapa fitur inputan data ya. Kita di sini memerlukan cukup dua buah file untuk contoh ya. Nah, ini sebelah kiri projectnya ya, JTable, tapi kita tutup aja lah ya sebentar. Nah, ini project JTable, kita tutup saja biar agak lebar layarnya. Nah, yang pertama kita perlu class file ya. Ini saya namanya JTable input.java ya. Yang kedua adalah untuk objek siswa Java. Nah, objek siswa.java ini ya, ini kelas yang kita buat untuk mewadahi data yang diinput ke dalam JTable. Jadi satu baris di dalam JTable itu akan mewakili satu kelas ini ya, dibuat satu satuan dalam kelas ini. Oke, kelas siswa ini ya terdiri di sini kita sudah siapkan beberapa variabel, yaitu mname ya, m garis bawah name ini dari data type-nya string ya, tipe datanya. Lalu ini m garis bawah phone ya, untuk menyimpan data telepon, dan m garis bawah kelas ya, untuk jenis kelasnya ya, kelas kursus ya, kursus Java yang dia ambil. Lalu ada variabel dengan tipe data boolean ya, untuk menyimpan apakah dia sudah bayar biaya kursus atau belum ya, si siswa ini. Ini pakai m garis bawah pay ya. Lalu untuk menyimpan foto atau gambar ya, image dari si siswa ya, kita siapkan ini variabel m garis bawah foto ya, dari tipe data image icon ya, image icon. Oke, jadi itu semua variabel dari si siswa ya, dari kita taruhlah ini kursus pemrograman bahasa Java. Nah, lalu ini semua diinisiasi ya dalam constructor ya, constructor dari kelas siswa. Ini konstruktornya ya, kelas siswa mempunyai parameter ya sesuai dengan apa yang akan kita inisiasi ya, yaitu nama dari tipe data string, foto ya dari image icon tipe datanya, lalu font tipe data string, kelas dari tipe data string, lalu pay ya, bulan apakah dia sudah bayar atau tidak. Nah, parameter ini nanti ketika diisi ya, dikonstruksi,
tinggal dimasukkan saja ya, di copy ke dalam local variable di sini ya, dari si kelas siswa. Sorry, ini sebetulnya global di dalam kelas ini, ini variabelnya global ya, karena bisa diakses dari semua metode. Nah, ini tinggal di copy aja ya. Name ke dalam mname, foto ke dalam mfoto, font ke dalam mfont, class ke dalam mclass, pay ke dalam mpay ya. Oke. Nah, terus kita buatkan beberapa metode ya, masing-masing untuk mengambil si nilai masing-masing variabel ya. Untuk ngambil namanya kita get name ya, return tipe datanya string, dan return di sini m_name ya. Juga demikian get foto, ini returnnya si fotonya sendiri ya, dari tipe image icon, si variabel m_foto. Lalu get font memberikan ya return value-nya yaitu m_font dari tipe data string. Get class ya, return-nya adalah m_class tipe data string. Get pay untuk mengambil nilai bulan ya, m_pay ini apakah si siswa udah bayar atau belum. Oke, jadi itu kelas dari kelas siswa ya, yang akan mewadahi data dari siswa. Nah, ini nanti akan kita pakai ya di kelas JTable input ini ya. JTable input ini. Ini cukup banyak ya, beberapa kelas yang diimpor ya, satu persatu di sini ya. Bisa juga disingkat ya, java.xwing.bintang ya. Nanti sebetulnya nggak harus sebanyak ini ya. Oke. Nah, ini kelas JTable input ya. Seperti ini, dia turunan dari JFrame dan mengimplementasikan action listener ya. Nanti ini untuk button ketika diklik ya. Nah, ini variabel-variabel yang akan kita pasang nanti ya di dalam frame-nya ya, frame dari JTable input. Pertama ada text field ya, untuk mewadahi input nama ya. Nah, ini ada mname ya, text field. Lalu ada text field untuk mewadahi inputan nomor telepon ya, phone di sini ya, diinstansiasi langsung di sini new j text field. Lalu ada combo box ya, kelas j combo box ya, variabelnya mclass ini untuk mewadahi jenis-jenis kelas kursusnya ya dalam jenis combo box, biar bisa dipilih ya, bisa dipilih. Nah, lalu untuk apakah sudah bayar atau belum, kita buat radio button ya, sudah bayar atau belum. Yang pertama mpay sudah bayar ya, radio button tulisannya di sini sudah bayar ya, sudah bayar. Nah, lalu ada radio button not pay, ini untuk yang belum bayar ya. Nah, lalu untuk nanti menampilkan foto ya, kita dari tipe data JLabel ya, JLabel ya, mfoto ya, new JLabel langsung instansiasi di sini. Nah, oke, ini data-datanya udah lengkap ya, nama, terus nomor telepon, terus pilihan kelasnya apa ya, udah bayar apa belum, lalu foto. Nah, lalu tinggal kontrolnya berupa button ya, button simpan. Nah, ini kalau diklik nanti data yang diinput dimasukkan ke dalam JTable ya. Lalu button hapus ya, mbt hapus nih JButton. Ini untuk menghapus data yang baris yang ada di JTable ya. Lalu ada button upload ya, upload foto. Ini upload foto ya. Nama variabelnya m_ebt ya, upload foto. Untuk mengupload foto ya dari harddisk kalian ya, dari sistem directory di upload ya ke dalam JTable. Nah, lalu image icon ini untuk menyimpan si image fotonya ya, untuk menyimpan. Ini kita inisiasi dengan null. Kalau image iconnya null, kita artikan bahwa belum ada foto yang diupload itu ya, kita camkan. Nah, lalu si JTable-nya sendiri ya, JTable ini kita persiapkan ya, nama variabelnya m_table. Oke, nah lalu
kita buat konstruktor dari kelas JTable input ini ya, memanggil biasa setDetail ya. Ini kita kasih judul JTable input data. Lalu memanggil metode init GUI ya. Nah, nanti kita tinggal lihat init GUI seperti apa ya. Nah, ini init GUI. Nah, pertama kita siapkan labelnya ya. Labelnya siapkan. Ini untuk teks ya, nama titik 2, nanti di kanannya kan text field ya. Nama titik 2 ya dari JLabel, ininya variabelnya lname. Lalu kelas titik 2 ya, L class di sini, dan juga untuk nomor HP dan pembayaran ya, sudah bayar apa belum gitu ya. Atau mungkin biar ini kita sambil jalankan lagi ya si itunya apa, si tampilannya ya, biar kalian sambil ingat ya bentuknya. Oh, ini tidak bisa ditampilkan ya kalau di ininya ya, tidak ke rekam ya, itunya apa, si frame-nya ya. Oke lah, kita lanjut aja dulu ya. Nah, lalu ini si combo box ya, M class ini kan dari combo box nih ya, di atas ya, tipenya combo box ya. Mana? Nah, ini ya, close combo box ya, si M class. Ini untuk pilihan-pilihan ya. Jadi kursusnya ada Java Basic, Java Swing, Java Database, Java Networking ya. Tinggal add item, add item, add item, add item. Oke. Nah, lalu untuk menandakan dia sudah bayar belum, kan tadi ada radio button ya, MPay dan MNotPay. Nah, ini untuk menjadi satu kelompok ya, artinya hanya bisa diklik salah satu ya. Diklik hanya salah satu saja. Misalnya jika dia sudah membayar diklik, maka tidak membayar jadi tidak diklik. Kalau ganti diklik yang belum bayar, yang jadi radio button yang bayarnya jadi tidak diklik ya. Biar ini hanya satu yang bisa diklik, kita harus bikin ini suatu grup ya, dalam button group nih. Ada button group ya. Kita instansiakan button group, lalu tinggal add aja ya, si radio buttonnya ke grup, di add semua ya. Ini menandakan bahwa ini dalam satu grup ya. Ini virtual ya, dalam arti si grup ini bukan GUI ya. Ini hanya suatu kelas saja, tapi bukan GUI ya, jadi tidak ditampilkan ya. Nah, ini defaultnya belum bayar ya, MNotPay selected true ya. Secara default dia belum bayar ya. Nanti kalau udah ditentukan udah bayar, tinggal diklik aja yang bagian bayar. Oke, semua kontrol GUI ini ya, kontrol GUI ini kita masukkan ya, layoutnya ya kita tata ya, kita pakai grid bag layout ya, grid bag ya, grid bag layout, grid. Ini constraint-nya ya, grid bag constraint ya, kita instansiasikan. Lalu kita untuk inputan dulu ya, dalam satu panel ya. Inputan di sini kita jpanel, variabelnya text panel ya, kita instansiasikan. Ini set layout grid ya. Pertama kita masukin yang label nama dan text field nama ya. Nah, ini di fill dipenuhi ke secara horizontal ya, diatur nantinya penuh pokoknya. Nah, ini koordinatnya ya, grid X dan grid Y. Untuk koordinat 00 kita masukin ya, text panel add CL name ya, yang tulisan name titik 2 tadi ya. Ini JLabel nih ya. Nah, lalu ke samping ya, ke samping ke sumbu X ya. Ke samping kan ini sumbu X 1 ya. Y-nya masih 0 ya. Nah, ini kita masukin text field ya, mname text field-nya kita masukin ya. Nah, lalu itu sudah ya, berarti untuk text name. Lalu sekarang kita untuk telepon. Kalau untuk telepon kita untuk labelnya dulu ya. Nah, ini label telepon ya. Ini koordinatnya 0 ya, secara sumbu X dan secara sumbu Y 1 ya. Text panel add telepon ya. Ini jangan lupa si grid bag constraint-nya masukkan ya. Nah, lalu untuk
text field-nya ya, mFont untuk input font-nya nih, text field ya. Ini secara sumbu X1, sumbu Y1 ya. Lalu masukin ke si text panel-nya ya. Ininya masukkan si text field-nya dan jangan lupa grid back constraint-nya. Oke, lalu kita masukin apa? Combo box ya. Combo box itu yang M class tadi ya. Ini koordinatnya sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 2 ya. Ini L class label ya untuk apa? Teksnya ya. Masukkan text panel add ya. Nah, lalu si M kelasnya sendiri nih, si kelas combo box-nya sendiri ya. Secara sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 2 ya. Masukkan ke sini. Oke, jadi ini untuk 3 hal ya, nama, nomor telepon, dan kelas kursus itu dalam satu panel namanya text panel. Nah, untuk foto ya, kita bikin panel sendiri ya. JPanel, foto panel ya, JPanel langsung aja masukkan ya, mfoto masuk. Ini dia berdiri sendirian ya. Nah, nanti ya si yang tadi inputan 3 ya, nama, nomor telepon, jenis kursus, kelas, yaitu kita gandengkan ya dengan si foto ini. Jadi yang inputan tadi sebelah kiri ya, fotonya sebelah kanan ya. Kita bikin panel namanya center panel ya, JPanel. Center panel set layout, grid bag layout ya. Jadi ke 1x2 ya. Nah, ini tinggal add aja text panel dan foto panel. Nanti si text panel sebelah kiri ya, foto panel sebelah kanan ya. Nah, lalu nanti di bawahnya ada tanda udah bayar apa belum ya. Ini JPanel ya, Pay panel ya. Kita buat untuk mewadahinya. Nanti tinggal Pay panel add ya, LP ini teksnya ya, pembayaran. Lalu masukin MPay dan Not Pay ya, udah bayar apa belum, ini si radio button. Oke, ini panel tersendiri. Lalu kita tinggal bikin panel untuk button ya, untuk button simpan, hapus ya. Ini JPanel, button panel ya, kita instansiasikan. Oke, kita bikin border ya, biar bagus ya. Create edged border. Nah, ini panel button, tinggal masukin button save, button hapus, dan upload ya. Lalu action listener-nya masukkan untuk ketiga button ya, biar beraksi dan terdeteksi. Oke, ini kita bikin panel yang menyatukan si panel Pay panel dengan button panel ya. Kita bikin aja OP panel ya, ini operator panel ya maksud saya, tapi bisa apa aja sih namanya ya. JPanel, OP panel ya, set layout, grid layout ya, 2x1. Nanti Pay panel di atas, button panel di bawahnya. Oke ya. Jadi ini maksudnya secara sumbu X2 ya, secara sumbu Y-nya 1, dari ini atas ke bawah nih ya. Oke. Lalu kita bikin panel keseluruhan ya. Ini ada panel ya, node panel ya. Nanti ini untuk menyatukan ya, ininya border layout ya, layoutnya border. Di centernya ini adalah yang center panel tadi, yang ada di sebelah kiri inputan nama ya, nomor telepon, jenis kelas kursus, dan foto ini di tengah ya. Nah, di bawahnya yang OP panel tadi ya, yang OP panel. Nah, lalu kita setelah itu kita bikin baru mulai ya, instansiasikan si JTable-nya ya. Kita bikin kolomnya dulu nih, string ya, array dari string, kolom ya, array, new string, nama, foto, kelas, nomor HP, lunas, ini headernya ya, ada header nama, foto, kelas, nomor HP, lunas ya. Nah, lalu instansiasi tabel model, input table model ya, input table model kolom. Bagaimana table model ini kita bikin sendiri nanti di bawah ya. Table modelnya kita input sendiri ya, turunan dari abstract table model. Sekarang ini masukkan aja dulu ya, input table model ya, instansiasikan si kolom ini, masukkan ya, seperti itu ya. Nah, lalu create table ya, diinstansiasikan new JTable sebagai variabelnya si table modelnya sekarang ya, table modelnya masukkan. Nah, lalu si JTable kita masukkan ke scroll pane seperti biasa ya, ada scroll pane, scroll,
new jscroll pane ya, dimasukin sebagai argumennya mtable. Nah, kita tentukan ya si mtable itu setiap barisnya tingginya 60 pixel ya, karena ada fotonya sih ya, fotonya kan tingginya 60 biar sesuai ya. Oke, kita langsung ke frame-nya baru masukkan ya. Get content pane ini dari JFrame-nya, set layout, dia grid layout ya. Dari atas ke bawah nih 2 ya, dari atas ke bawah ke samping 1 ya. Ini di atas ya, north panel ya. Dibagi 2 ya, di bawahnya yang scroll ya, dimasukkan ya. Nanti JTable kan ada di dalamnya. Lalu si JFrame-nya kita bikin dimensinya ya dengan set preferred size, dimensi 500 pixel kali 350. Lalu seperti biasa ya, panggil pack set visible true ya. Set location relative to null biar di tengah ya kalau pas ditampilkan. Lalu set default close operation JFrame exit on close. Lalu metode main class ya, main class hanya langsung aja tinggal menginstansiasikan JTable input. Nah, selanjutnya kita akan bikin subclass ya. Subclass dulu, ini kita lewati dulu lah ya. Kita subclass dulu ya. Nah, ini yang inputable model tadi ya. Inputable model ya, extend abstract table model ya. Nah, lalu ada beberapa metode yang harus diimplementasikan. Tapi sebelumnya ya, kita menyiapkan datanya dulu ya, untuk tiap baris kita bentuknya dalam bentuk array. Ya, array list ya. mdata new array list yang tipe datanya siswa ya. Makanya kita harus tadi punya kelasnya dulu, siswa udah kita bahas ya, kita bikin ya. Jadi array list dari siswa per barisnya itu ya. Nah, ini kolom ya untuk headernya. Ya. Nah, ketika pertama kali diinstansiasi ya, ini kan si kolomnya tadi jadikan argumen ya, tinggal di copy aja kolom ini ke mkolom ya. Kalau si datanya ini udah diinstansiasi ya, array list ya, ada new nih instansiasi tandanya ya, tapi kosong ya, arraynya kosong. Oke, untuk memberitahu si table model ini ya, input table model ini ada berapa jumlah barisnya ya, kita override ya. Yang override ini tadinya ini dari si abstract table model ya. Karena ini turunannya ya, dia diwajibkan untuk meng-override ya. Ada get row count ini untuk mengambil jumlah barisnya ya. Ini nanti dipanggil oleh si input table model ini ya. Tinggal data dot size ya, return ini ya, integer tipenya ya. Lalu ada get column count untuk tahu berapa jumlah kolomnya dari kiri ke kanan, tinggal mkolom dot length ya. Oke. Nah, ini yang agak unik nih, get value ya. Get value at x, y. Ya. Nah, ini kita ambil ya, x ini adalah baris ya. Y ini isi dalam tiap baris, tiap kolom ya. Kolom ke 0, 1 ya, 2, 3 dan selanjutnya ya. Nah, ini tergantung ya, masukan dari si X dan Y-nya berapa. Nah, karena X-nya baris ya, berarti X itu adalah urutan si objek siswa di dalam array list mdata ya. Ambil aja indeks ke X ya, get X nih, dari array list mdata ya. Kita cascading karena kita tahu ini tipenya di dalamnya objek siswa ya. Kita simpen di siswa. Nah, lalu kolom keberapa nih si Y ya? Nah, pakai switch di sini ya. Switch ke switch Y itu kolom ke 0 ya. Maka kan itu berarti nama ya. Tinggal panggil aja siswa get name, kan kita udah buat ya metode ini ya. Get name di metode di kelas siswa ya. Return get name. Kalau kolom 1 berarti foto ya, tinggal return get foto gitu aja. Kolom 2 get phone, kolom 3 get class, kolom 4 get play. Nah, ini kan selalu ada default walaupun ini nggak akan terpakai ya, tapi tetap dibuat walaupun tidak akan terpakai ya, return siswa get name aja lah kasih ya, walaupun tidak akan terpakai karena pasti yang dipanggil 0, 1, 2, 3, 4 kita yakin ya, dan ini udah ada nilainya. Lalu juga kita harus override get column name ya, nama-nama dari kolomnya pada tiap kolom ya. Tinggal ambil aja indeksnya nih dari si array string mkolom ya.
Nah, lalu untuk menampilkan secara dinamis ya, itu kita harus override get column class ya, biar tahu si JTable harus menampilkan seperti apa ya tipe datanya ya dari tiap kolomnya. Kan kalau di video sebelumnya itu hanya yang boolean aja ya, pakai checkbox ya. Sekarang ada boolean yang otomatis itu yang istimewa itu dengan image icon ya. Jadi tinggal switch case aja sama ya kolomnya ya. Switch case Y kalau 0 ya tinggal string kan dia kan, nama kan ya, kolom ke 0. Kolom ke 1 ini foto ya, jadi tinggal image icon dot class gitu aja ya, tipenya di returnnya ya. Nah, ini apa, nomor HP ya, nomor HP string di sini tipe kelasnya ya, walaupun di combo box tapi kan isinya string ya, tipenya kelas string ya. Nah, yang keempat adalah dia udah bayar apa belum boolean ya, boolean kelas biar nantinya di checkbox ya. Oke, gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan ya, kalau ini override dari abstract table model, kalau ini untuk kepilihan kita nih, nggak ada tulisan override-nya. Kita untuk menambahkan data siswa nanti ya ke dalam JTable biar ditampilkan, tinggal kita bikin aja metode sendiri ya, add row. Ininya parameternya tipenya siswa ya. Nanti si siswa ini kita masukkan aja langsung ke array list-nya. Cuma begitu aja. Ketika ini dipanggil otomatis ya, si JTable mendeteksi dan akan menampilkan datanya dalam bentuk baris. Segampang itu ya. Nah, kalau menghapus tinggal delete row ya, row keberapa ya, baris keberapa ya nih yang mau dihapus ya. Kita cek dulu ya. Ini hanya akan dilakukan kalau lebih dari row si jumlah baris di dalam tabelnya memang lebih besar daripada row yang akan di delete ya. Itu loh, jangan sampai si row-nya -1 di delete, ini error nanti exception ya. Oke, ini tinggal di delete aja dari array list ya, remove ya. Remove ya, langsung akan dihapus oleh JTable-nya, tahu dia ya, karena dihapus dari si data. Nah, ini kegunaan data model ya. Jadi kalian harus memahami nih konsep data model ini seperti ini ya. Yang MVC, coba lihat lagi di video MVC ya, model, view, control. Nah, ini modelnya ini ya. Ini adalah kita wakili oleh input table model ya, sebagai turunan dari abstract table model dari Java Swing ya. Model, view, control. View-nya ada si JTable-nya sendiri ya. Nah, kontrolnya itu yang button-button kita bikin, text field kita bikin ya, terutama buttonnya ya. Yang button simpan nih. Ini yang kontrolnya sekarang. Kontrolnya diwakili di sini aktivasinya ya. Aksinya oleh action perform ya. Ini override karena mengimplementasikan jangan lupa si JFrame-nya di sini mengimplementasikan ini si action listener ya. Nah, ini kan action listener ya. Oke, jadi si action perform tadi ya kita override ya aksinya, button apa yang diklik ya nanti ya. Nah, ini. Dengan if get source biasa ya, si kelas dari action event ya, eventnya dari mana? Source-nya. Kalau dari upload foto nih. Nah, kalau upload foto, ambil itu dari hard disk kalian, dari folder. Itu pakai JFileChooser ya. Ada kelas sudah tersedia di Java namanya JFileChooser. Tinggal diinstansiasikan ya. Nah, nanti ya kita set current directory-nya ya, bisa kayak gini, new file. Ini artinya si user home-nya. Kalian boleh C di sini .2 boleh ya. C.2 garis-garis boleh, atau di mana terserah. Ini yang diisi directory bisa ya, directory manapun kalian path-nya masukkan sini ya. Ini user.home ini si environment variable dari Windows ya. User.home. Kalau kalian di Linux saya ragu ini bisa berfungsi ya. Kalau pakai Linux ini khas Windows sih ya, user.home. Tapi boleh dicoba lah kalau di Linux ini berfungsi enggak ya. Kalau enggak ya pakai path aja ya ke home directory di Linux ya. Oke.
Ini untuk menampilkannya, jadi nanti tampil untuk pengambilan filenya dialog ya, file chooser tinggal show open dialog ya. Parentnya ini this si JFrame-nya ya sebagai parentnya ya. Nah ini lalu nanti ada result kalau kita pilih ya, jadi dia cancel, close ya, atau OK. Nah makanya if result sama dengan approve itu kalau OK ya, kalau ambil ya. Oke. Nah ini selected file ya, diambil, get selected file, diambil ya filenya ya. Nah lalu ambil path-nya ya, selected file, get absolute path. Kita simpan dalam bentuk string ya. Kita periksa dulu filenya jenisnya, kita hanya menerima JPG nih ya, atau PNG lah di sini. Boleh kalian tambahkan sih apa yang kalian pikir pas nanti ya, kalian coba-coba tipenya ya, misalnya bitmap ya. Bitmap BMP misalnya ya. Ini kita dua aja ya, JPG dan PNG ya. Kayak gini ya, jika ini ya path-nya ends with tidak ya, pakai ini not nih, pakai tanda seru ya, akhirannya bukan .jpg dan juga ya bukan .png, maka error ya, kita show message dialog tipe file tidak sesuai ya, error, langsung return, tidak nampilin ya, tidak nampilin si filenya, tidak di load. Nah tapi kalau tidak masuk ke sini ya, berarti akhirannya JPG atau PNG nih udah benar ya. Nah si path-nya ini kita langsung instansiasi aja jadi image icon ya, new image icon, path-nya masukin si filenya ya, simpan di image icon ya. Nah setelah itu kan ini mfoto nih yang label ini ya, labelnya ya, set icon, nanti ditampilkan gambarnya dengan di sini ya, mfoto dengan kayak gini udah tampil ya, di frame-nya tampil nih, semudah itu ya. Oke, itu kalau upload foto caranya beginian ya, gampang ya. Tapi belum masuk ke JTable ya, ini baru di frame-nya ya, di mfoto nih, di label ya. Nah, ini button save baru masuk ke dalam itu ya, ke dalam table ya. Nah, kita cek dulu image-nya kosong enggak ya. Jika image-nya belum di-upload si fotonya ya, ini nggak bisa nih kita paksa ya, show message dialog, silahkan upload foto ya. Jangan sampai belum ada foto ya, kita udah masukin ke JTable, nggak bisa ya. Ini ada warning, return ya. Demikian juga ya, name-nya di cek ya, udah diisi belum si namanya ya. Jika namanya null atau empty ya, tidak diisi ya, maka show message dialog ya, silahkan input nama ya, dipaksa return. Lalu telepon juga harus ya, nomor telepon harus diisi, sama tidak boleh null atau empty ya, silahkan input nomor HP ya. Jadi kalian coba nanti kalau dimasukin kosong ya, itu nggak bisa ya. Oke, lalu kelas. Kalau kelas ya pasti ada nih di selected ya. Salah satunya dari combo box, si M-class ini combo box, get selected item ya. Returnnya kita case ya, kita case ya, rubah ke tipe data string ya. Ini string class ya. Oke. Nah ini tipe datanya. Lalu kalau untuk dia udah bayar apa belum ya, kita bikin suatu variabel boolean pay ya, asumsikan false, artinya belum bayar ya. Nah kalau memang ternyata if si MP-nya diselected ya, diselected, maka pay kita rubah jadi true. Jika si MP tidak diselected, berarti yang diselected adalah yang not pay. Bisa juga kalian di sini if MP is selected, pay sama dengan true, else M not pay ya, is selected, pay sama dengan false. Bisa kayak gitu ya, silahkan ya. Oke. Nah, udah diambil semua nilai-nilainya ya. Lalu kita ya panggil dari mtable ini si mtable nih, get model ya, ambil modelnya ya. Get model ya, di case ke input table model, simpan di variable t model. Oke. Nah, ya. Lalu kita pertama ya ingin tahu nih row-nya ya, ada berapa ya di sini ya. Get row count ya. Row sini ya. Nah, lalu T model langsung add row ya. Kita instansiasikan new siswa ya.
Bisa juga kalian ya terpisah ya, pokoknya instansiasikan siswa, nanti masukkan ke si add-row ini. Kita langsung aja di sini new ya, bisa juga dipisah ya, di siswa, variabel siswa ya, diinisiasi dengan new siswa, name, lalu bikin new image icon, dari si image ya di copy ya, get image ya, ke image icon, lalu HP ya, S-class ya yang udah diambil tadi, lalu pay ya. Nah ini agar si tabelnya mengupdate ya, ada data baru ya, panggil mtable update user interface update UI, biar sama dia di update tuh ada satu masuk ya, satu masuk. Nah kalau udah data masuk ke dalam JTable nih, kita kembalikan namanya kosong ya, mname kosong ya untuk inputan baru ya, lalu font kosong ya, set icon dinulkan ya, si fotonya ya di m labelnya, lalu image-nya dinulkan lagi ya. Oke, ini ternyata saya teringat nih si row ini nggak dipakai ya, nggak dipakai ini ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini tadinya kalau inputnya itu misalnya di row keberapa nih ya, jadi ini nggak dipakai nih, dipanggil ya, percuma. Oke, lalu kalau hapus nih, get source M button hapus ya, M button hapus ya. Ini mtable get selected row ya, artinya yang mau dihapus kan harus di select dulu ya si barisnya ya, ambil, nanti ini ngasih indeksnya, indeks keberapa di table si barisnya ya. Nah kalau selectednya lebih besar dari 0 berarti ada yang di selected ya. Kalau nggak ada yang selected, ini biasanya -1 nilainya si selectednya ya. Jadi ini kita cek lebih besar dari 0 enggak ya. Kalau besar 0 berarti oke. Nah lalu ambil get model ya, dari mtable, nah get modelnya ambil ya, si model. Jadi input data atau hapus data dari table selalu dari model di sini ya. Nah lalu kita panggil tmodel delete row ya, ini dihapus ya. Lalu suruh si tablenya mengupdate tampilannya lagi, update user interface ya. Dengan update ini dia akan kembali memperbaharui si baris-baris datanya berdasarkan table model ya. Jadi kalau ada yang dihapus, table modelnya hilang nanti ya setelah diupdate tampilannya. Oke, itu ya para jago coding sekalian, bagaimana cara ya membuat JTable secara dinamis di input ya, bisa dihapus ya. Ini konsep MVC ya, harus kalian pahami juga bagaimana cara menggunakan objek ya. Ini di sini objek siswa kita buat ya, dimasukkan ke table model, itu rahasianya ya di situ. Oke, semoga jelas ya. Ya, oke, itulah ya para pejuang coding sekalian, bagaimana contoh kita membuat aplikasi JTable yang dinamis ya dengan cara input data. Kalian harus banyak-banyak berlatih ya, coba bikin sendiri ya struktur data apa kira-kira yang mau kalian tampilkan dalam bentuk table ya, bikin sendiri. Beserta tentunya paling penting bagaimana kalian memanipulasi table modelnya ya, karena ini penting sekali kalian menjadi paham bagaimana membuat data model ya. Oke, para pejuang coding sekalian, untuk source code di latihan kali ini seperti biasa bisa kalian download di http://jogocoding.web.id ya. Silakan di compile source code-nya atau kalian modifikasi sesuai keperluan kalian ya. Semoga kalian menjadi semakin mahir dalam Java programming. Jangan lupa para pejuang coding sekalian, ajak teman-teman kalian ya untuk sama-sama subscribe di channel Jago Coding ini dan sama-sama berlatih coding Java. Oke, sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Bye-bye.